Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Febriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surfaktan. Surfaktan itu berasal dari kata surface active agent atau agen yang aktif pada suatu permukaan, di mana fungsinya itu untuk mengurangi atau menurunkan suatu tegangan permukaan. Struktur surfaktan itu terdiri dari kepala yang bersifat hidrofilik yang akan berikatan pada molekul air dan ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air atau bisa disebut juga lipofil atau suka minyak, di mana ekor ini akan berikatan pada minyak. Hal tersebut maka surfaktan memiliki prinsip like dissolve like atau akan berikatan sesuai dengan kepolarannya masing-masing. Untuk sifat pergerakan surfaktan, bila suatu cairan surfaktan itu tuh memiliki gugus hidrofil atau suka airnya itu dan lipofil atau suka minyaknya itu tuh seimbang, maka surfaktan tersebut akan berada pada fase pada antarmuka, tepat di antarmuka. Nah, untuk surfaktan yang memiliki gugus hidrofil atau kepalanya lebih besar daripada lipofil atau ekornya, maka surfaktan akan lebih berada pada fase air dan sedikit berada pada antarmuka. Sebaliknya, jika surfaktan itu tuh memiliki gugus hidrofil atau kepalanya tuh lebih kecil daripada lipofil atau ekornya, maka surfaktan akan lebih berada pada fase minyak dan sedikit berada pada antarmuka. Sesuai dengan prinsip tadi, like dissolve like, akan berikatan sesuai dengan kepolarannya masing-masing. Nah, untuk itu kita harus mengetahui HLB dengan prinsipnya itu, di mana HLB itu sendiri hydrophilic lipophilic balance atau nilai untuk mengukur efisiensi suatu surfaktan. Kenapa sih kita harus menghitung HLB? Karena jika tidak menghitung, kita tuh tidak akan tahu apakah surfaktan ini akan bekerjanya akan efisien atau akan menimbulkan ketidakseimbangan di dalam emulsi tersebut. Namun ada beberapa surfaktan yang harus dihitung HLB-nya. Tidak semua surfaktan dapat dihitung HLB-nya. Untuk itu, semakin tinggi nilai HLB surfaktan itu, maka semakin tinggi pula nilai kepolarannya. Sebaliknya, untuk semakin rendah nilai HLB, maka semakin rendah pula nilai kepolarannya. Gitu. Nah, untuk mekanisme kerja dari surfaktan itu sendiri, kita bisa lihat di gambar itu ada surfaktan itu terdiri dari kepala dan ekor, di mana ekor itu tuh akan selalu selalu mengikat minyak, di mana surfaktan dari banyaknya surfaktannya itu akan membentuk misel. Nah, misel itu sendiri merupakan molekul surfaktan yang tidak lagi berada di permukaan, karena awalnya surfaktan itu tuh berada di permukaan, tetapi masuk ke dalam air membentuk agregat yang seperti contoh gambar.
Untuk itu, misel yang telah terbentuk, maka meningkatnya surfaktan tidak lagi akan menyebabkan penurunan tegangan permukaan. Ini yang disebut dengan KMK atau konsentrasi misel kritis. Nah, untuk itu kita harus mengetahui hubungan surfaktan dengan penyerapan atau Gibbs absorption, di mana tegangan permukaan larutan surfaktan ini tuh menurun secara drastis dengan kenaikan konsentrasi surfaktan sampai mendekati konsentrasi misal kritis atau KMK atau KM. Kecepatan penurunannya itu tuh tergantung pada bilangan agregasi misel di atas KKM atau terbentuknya misel. Terus kecepatan penurunan menjadi semakin kecil untuk agregat yang memiliki bilangan agregasi yang lebih besar atau bilangan agregasi yang lebih besar tuh pembentukan misalnya ya, yang membentuk agregat. Jadi semakin banyak bilangan semakin banyak pembentukan agregat dari misel. Nah, untuk itu perubahan tegangan permukaan di bawah KMK itu tuh dapat dianalisis dengan Gibbs absorption untuk mendapatkan surface axis atau jumlah ukuran surfaktan yang terabsorpsi per unit area. Kita bisa lihat seperti di gambar ya cara rumusnya. Nah, kemudian potensial zeta. Potensial zeta itu merupakan perbedaan antara lapisan yang terikat kuat dengan daerah netral listrik. Jadi itu potensial zeta itu merupakan parameter muatan listrik dari antara partikel koloid. Hal ini menunjukkan di area tersebut tuh ada beda potensial antara stern layer dan diffuse layer dari koloid. Kita bisa lihat gambarnya. Jadi di sini ada stern layer dan ada diffuse layer. Begitu, semakin tinggi nilai potensial zeta, maka akan semakin mencegah terjadinya flokulasi atau peristiwa penggabungan koloid dari yang kecil menjadi lebih besar. Dengan mengurangi nilai potensial zeta, maka memungkinkan partikel untuk saling tarik-menarik dan terjadi flokulasi. Ini jika si nilai zetanya kecil, ya, maka akan semakin besar pula potensi untuk terjadinya flokulasi. Jadi semakin kecil nilai zeta potensial, maka semakin tipis lapisan ini dan semakin besar pula kemungkinan partikel-partikel tersebut dapat bersatu atau dapat membentuk flokulasi. Nah, zeta potensial ini tuh yang tinggi akan menghasilkan koloid yang stabil. Terima kasih. Cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.